Mi, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada room ini untuk mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Bima Sakti Saranani, kemudian ada saudari Kasman Jaya, kemudian ada saudari Gusti Ayu Henry Widyastuti, kemudian yang terakhir saudari Sinta Desmianti. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Grafik, Hipermedia, dan Multimedia. Materi pertamanya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, komputer grafik. Di dalam grafis komputer adalah grafis yang dibuat dengan menggunakan komputer, lebih umumnya adalah terpresentasi, piktorial, dan manipulasi data dengan komputer. Perkembangan komputer grafis telah membuat komputer lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih baik untuk memahami dan menafsirkan berbagai jenis data. Perkembangan komputer grafis memiliki dampak yang mendalam pada banyak jenis media yang telah merevolusi permainan video, animasi, dan industri. Kemudian, apa saja sih komponen dasar sistem grafik interaktif? Yang pertama adalah masukan. Masukan yaitu mouse, tablet, dan stylus. Peralatan force, feedback, scanner, live video stream, dan lain-lain. Proses dan penyimpanan. Keluarannya yaitu layar, printer berbasis kertas, perekam video, non-linear editor, dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih sejarah perkembangan komputer grafik? Yang pertama, awal tahun 60-an dimulainya model animasi dengan menampilkan simulasi efek fisik. Kemudian, tahun 1989, film Tintoy atau Pixar memenangkan Academy Award. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1995, diproduksi film Toy Story atau Pixar and Disney sebagai film 3 dimensi animasi panjang pertama. Kemudian, akhir tahun 90-an ditemukan teknologi visualisasi interaktif untuk ilmu pengetahuan dan kedokteran, artistic rendering, image-based rendering, path tracking, photon maps, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, pada tahun 2000, ditemukannya teknologi perangkat keras untuk real-time photorealistic rendering. Ya, baik, itulah tadi materi pertama. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kasman Jaya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi media yang dinamis atau hipermedia. Hipermedia adalah komputer berbasis sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekam teks, audio, video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Hypermedia adalah istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hypermedia juga digunakan sebagai perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana grafis, audio, video, teks biasa, dan hyperlink jalin untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Beberapa perangkat lunak database seperti Visual Fox Pro dan pengembangan FileMaker dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berdiri sendiri, hypermedia dengan penekanan pada pendidikan dan manajemen bisnis konten. Aplikasi hypermedia dapat dikembangkan pada perangkat embedded untuk mobile dan digital signage industry menggunakan Scalable Vector Graphics atau SVG, spesifik dari W3C atau Word with Word Construction. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudara Kasman. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Gusti Ayu Henry Widyastuti. Kepada Saudari Gusti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Multimedia Interaktif. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga dapat diadopsi oleh dunia game. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli diantaranya, yang pertama, kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, berupa suara, musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar, oleh Turban dan kawan-kawan tahun 2002. Yang kedua, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video, oleh Robin dan Linda tahun 2021. Yang ketiga, multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter tahun 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Yang keempat, multimedia sebagai perpaduan antara teks, grafik, sound, animal, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik, oleh Wahoso tahun 2007. Yang kelima, multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi, oleh Semri tahun 2008. Dan yang terakhir, multimedia atau sebagai kata sifat adalah media elektronik untuk menyimpan dan menampilkan data-data multimedia, oleh Semri tahun 2008. Baik, itu sekiranya dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Gusti Ayu. Kemudian materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Sinta Desmianti. Kepada Saudari Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selanjutnya materi tentang data yang didapatkan. Dalam ilmu komputer, pemanfaatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruang penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien. Dalam penyimpanannya, mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemadatan data, yaitu pemadatan tanpa kehilangan, lossless data compression, dan pemadatan berkehilangan, lossy data compression. Selanjutnya, pemadatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu mempadatkan data dan mengembalikan sama persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Contoh mudahnya, apabila berkas gambar berukuran 256 dikali 256 berwarna polos, setiap piksel berwarna sama, dan tiap pikselnya berukuran 40 pemadatan. Berkas harus disimpan berukuran 4 kali 256 di 256 dengan 262 144. Pemadatan data berkehilangan. Teknik ini kehilangan data yang lebih kecil masih dapat diterima. Algoritma tertentu, detil berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan.
Contohnya, pembuat data dengan format berkas gambar JPG bisa menyimpan data yang banyak, tapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting dan menghentikan memori simpan. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Kemudian kesimpulan dari materi tersebut akan saya kembalikan kepada Saudara Kasmanjaya. Kepada Saudara Kasmanjaya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari materi yang kami sampaikan, ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, grafik komputer adalah grafik yang dibuat di komputer, lebih umum representasi gambar dan memproses data di komputer. Yang kedua, hypermedia adalah sistem temu kembali informasi berbasis komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengembali atau menyediakan akses ke teks. Ketiga, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggunakan teks, suara, gambar, atau animasi. Yang keempat, kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah tadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh Saudara Kasmanjaya sekaligus menutup presentasi kita pada malam hari ini. Kemudian kepada saudara-saudara dari kelompok lain yang belum, jika ada yang belum dipahami dari materi yang telah kami presentasikan, bisa langsung bertanya pada room yang telah disediakan oleh kelompok kami yang baru diupload di akun Spada. Ya, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.